Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Studio Tutorial. Terus belajar dan bermanfaat sampai kiamat. Itulah moto channel ini. Dalam video kali ini kita akan membahas cara live di TikTok untuk seller dan untuk affiliate. Caranya sama, kurang lebih sama. Oke, langsung saja kita mulai. Ditonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Yang dibutuhkan ada dua komponen, tentu saja hardware dan software ya. Saya sudah buat catatannya di sini. Nah, untuk hardware kita butuhkan PC atau laptop ya. Nah, terus yang kedua kita butuhkan adalah webcam. Untuk yang ketiga, kita butuh mikrofon kayak gini. Yang keempat, butuh headset atau earphone ya. Nah, untuk software ada diperlukan TikTok Live Studio, nanti download, saya sertakan linknya di bawah ya. Untuk yang software kedua, browser atau Google Chrome. Kalau saya pakai Google Chrome ya. Nah, saya jelaskan satu-satu. Untuk PC atau laptop ini lebih baik yang speknya itu menengah ke atas ya. Misalnya untuk prosesornya paling enggak i5 ya. Ke atas semakin tinggi semakin bagus dan generasi yang terbaru ya. Nah, untuk disarankan juga PGA-nya itu yang generasi terbaru yang tahun 2015 ke atas ya, 2015, 16 dan seterusnya. Karena pada setelah tahun itu PGA-nya sudah ada fitur optimisasi live gitu. Jadi lebih bagus. Yang ketiga, mikrofon untuk kita ngomong ya. Kalau saya pakai yang pakai kabel wire. Nah, yang keempat, headset fungsinya untuk mendengarkan ya, karena PC saya nggak ada speakernya, jadi saya sebelum live itu tes dulu ya, speakernya berfungsi atau enggak gitu. Setelah tes berfungsi, bisa lepas, bisa pakai, nggak masalah. Nah, terus untuk software itu TikTok Live Studio, nanti bisa download, di search aja di Google TikTok Live Studio, download ya. Nanti saya sertakan linknya di bawah ya. Nah, untuk browsernya karena saya pakai Google Chrome sudah terbiasa. Tapi teman-teman yang nggak pakai Google Chrome juga bebas ya. Nah, setelah di download TikTok Live Studio, nah, kita langsung buka TikTok Live Studio ya. Oke. Nah, langsung di scan TikTok studionya. Nah, setelah dibuka, kita perlu login pakai QR code aja biar gampang. Caranya buka TikTok, masuk ke profile. Nah, terus tekan garis 3 kanan atas. Nah, terus pilih my QR code. Terus scan pakai yang kanan atas lagi, pencet. Nah, kita scan ya. Oke. Oh, sorry. Bukan akun yang ini ya. Oke, langsung kita scan. QR code-nya. Nah, terus ada tulisan kayak begini, login ya. Tekan login, ya akan otomatis masuk ke live studio dengan akun TikTok yang barusan kita scan. Nah, tampilan awalnya seperti ini.
Ya, tampilan awalnya seperti ini untuk TikTok studionya. Nah, saya jelasin dulu. Di sebelah kiri ada tools dan ada skin. Tools ini ada untuk co-host, multigast, fitur-fiturnya ya. Poll, gift, subscription, fan club, dan promote. Nah, untuk di bawahnya kita tekan ada skin. Skin ini ada portrait, ada dua layout, ada landscape. Ya, jadi kita bisa pilih ya. Kalau karena kita mau live di TikTok, itu kita pakai yang biasanya portrait. Nah, ini kita bisa skinnya ini bisa macam-macam ya. Nah, saya udah buat nih sebelumnya TikTok live selling ya untuk akun saya ya. Nah, ini kita blank ya, mulai dari nol. Nah, setelah PC atau laptopnya ada ditanam di apa? Setelah webcamnya dicolok ke PC, kita bisa tambahin. Yang pertama kita tambahin tampilan kamera. Oke, sebentar ya, saya nyalain dulu virtual kameranya. Nah, kita tambahin kamera, display capture ya, kita add kamera, bukan display capture, kita tambahin kamera. Nah, kalau udah dicolok dia otomatis akan ada pilihan kamera. Nah, ini ada webcam saya ada dua, FHD sama XWF 1080 ya. Karena FHD-nya lagi dipakai di OBS buat ngerekam ini. Nah, tadi udah saya aktifin OBS virtual kamera. Nah, ya. Nah, jadi udah muncul. Kalau teman-teman ya langsung aja dipilih webcam yang dipasang ya. Nah, kalau udah muncul dia kayak begini tampilannya. Kita sesuaikan. Nah, kalau kita klik sembarang, nah dia akan hilang. Kalau kita klik pada gambar, akan muncul menu di atas, menu pop-up. Ini ada fill screen, ada fit to screen, ada center ya. Kalau kita coba center, ya dia akan ke tengah ya. Kalau kita fill screen, dia akan memenuhi gambar ya. Dia akan memenuhi layar. Nah, dia ada juga fill to screen, hampir mirip-mirip dengan itu ya, dengan full screen. Nah, ini ada crop. Crop ini kalau misalnya kita pencet, ya, kita bisa potong-potong nih. Nah, kayak gitu ya. Kita drag and drop. Kita drag and drop sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kayak gini. Nah, kalau udah klik sembarang. Nah, gitu ya guys ya. Tapi karena kita nggak mau perlu itu ya, kita ulang. Nah, ini juga ada fitur crop tadi. Nah, ini ada fitur rotate ya. Nah, rotate mau portrait mau landscape. Nah, terus ada juga flip horizontal. Nah, bisa flip gambar kamu ya. Nah, ini ada untuk bring forward, ada send backward, nanti saya jelaskan. Oke guys, kenapa sebaiknya pakai webcam maksud saya? Karena kalau webcam itu nggak pakai handphone ya, pakai handphone juga bisa sebenarnya, tapi itu lebih caranya lebih ribet ya. Handphone dijadikan kamera bisa. Nah, tapi saya mau jelaskan lebih baik pakai webcam aja, karena handphone itu kan kalau dipakai buat live stream sayang banget itu panas ya. Nanti itu handphonenya panas dan dia akan handphonenya pertama akan butuh dicas terus ya. Kalau kita live di atas 2 jam itu dia baterainya cepet habis. Terus yang kedua dia handphonenya cepet panas ya. Jangka panjang baterainya cepet ngedrop dan handphonenya bisa rusak ya karena komponennya terlalu kepanasan ya. Kayak gitu. Nah, sebaiknya pakai aja webcam karena webcam juga nanti bisa diatur-atur letaknya. Webcam biarpun laptop itu ada webcam bawaan, tapi saran saya beli webcam terpisah karena dia bisa diatur letaknya ya. Kita taruh tripod dia bisa jauh, kita taruh di mana kita bisa disesuaikan dengan kondisi di tempat live teman-teman semua. Oke. Nah, terus ada mikrofon ya, mikrofon ini buat kita ngomong. Oke, lanjut.
untuk cara setting di studio tutorialnya di apa TikTok Live Studio ya. Nah, di sebelah kanan ada creator cam, ada reward dan ada tugas-tugas ya. Nah, terus ada live chat. Kalau kita mulai live chat dia akan naik, akan muncul ini di sini ada setting bagian bawah. Nah, di sini kita setting live quality, kita bisa juga bisa tes automatic speed test ya. Speed test kita kalau kita run, nah dia akan ngetes kecepatan internet kita dan dia akan merekomendasikan resolusi apa yang sebaiknya kita pakai ya. Nah, gitu. Ini kita lagi lakukan tes. Oke, upload. Nah, good. Oke, good. Networknya good. Hardware performance testing, oke. CPU Intel i7 ya, saya pakai i7 ya. Nah, kita pilih ya, quality priority atau performance quality ya. Kita pilih aja yang quality priority. FPS-nya 60. Oke. Nah, terus ada FPS, video bitrate, audio bitrate, encoder, ini biarin aja. Stream latency biarin aja. Scene transition. Jadi kalau kita ada perubahan skin, ya itu kita bisa pilih efeknya kayak gimana, geometri. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau kita mau pindah dari satu skin ke skin lain ya, kita biarkan saja non. Ada record ini formatnya kita bisa pilih MKV, MOV atau MP4. Dual layout ya, ada pilihan dual layout, ada hotkey. Hotkey ini kita bisa tambahin kalau mau tambahin kayak apa, start live, top live ya, kita bisa tambahin hotkey ya, kita bisa custom hotkeynya apa. Nah, ada sampai ke bawah ya. Nah, ada macam-macam nih hotkeynya. Pokoknya semua yang berhubungan sama fungsi bisa dikasih shortcut hotkeynya. Nah, terus advance audio setting. Nah, audio setting ini saya pakai bawaan ya, default. Saya speakernya saya colok ke PC. Background musik kita pilih 100%, biarin aja. Oke, kita tutup, kita close. Itu setting ya. Ini ada di bawah, ini ada enhance with effect, makeup and more. Kita klik. Nah, ini dia ke kamera utama bisa kita kasih efek, kita kasih ini ya. Oh, kalau kasih efek harus diturunin ke 30 fps. Oke, kita turunin 30 fps. Nah, kita masukin efek rambut ya, rambut jabrik. Kita klik rambut jabrik. Nah, kayak gini ya. Atau kita kasih efek green screen tuh. Nah, teman-teman bisa bisa explore ya. Ada filter juga. Efeknya kita matiin dulu. Ada filter juga. Ada atmosfer ya, bisa coba-coba. Ada filter dan lain-lain. Nah, kita matiin dulu filternya. Nah, ini teman-teman bisa explore sendiri ya. Nah, ini kameranya udah ditambahin. Ada add source apa lagi ya? Kalau di add source ini jadi kita nambahin ada fitur apa yang mau kita tampilin di live kita. Nah, yang pertama ada game capture ya. Game capture the games you are playing on your desktop ya. Jadi kita bisa mengcapture game yang kita mainkan dari PC atau desktop ya. Kamera, ada kamera yang tadi display capture, ada window capture. Jadi kalau teman-teman mau nampilin window tampilan yang ada di layar, ada bisa tambahin gambar, ada tambahin teks, tambahin link, ada tambahin video, tambahin cache Android. Nah, ini teman-teman kalau mau jadiin handphone buat kamera ya. Nah, gitu ya. Saran saya sih jangan ya, pakai webcam aja. Ada cache iOS kalau yang punya handphonenya Apple. Ada capture card untuk kalau mau capture card nih untuk video, untuk apa?
Blackmagic. Untuk HDMI untuk apa sih namanya, untuk capture card, untuk kamera ya, kamera profesional biasanya perlu mirrorless atau HD, mirrorless atau DSLR ya. Buat kamera bisa pakai tambahin fitur ini. Ada alert, widgetnya ada alert, ada tambahin goalnya, ada countdown. Nah, kalau teman-teman mau countdown, ayo diskon dalam habis dalam 1 menit, bisa tambahin fitur ini ya. Misalnya kita tambahin countdown, kita pencet aja. Nah, extendable ya, viewers can add time with gift and subscription. Oke, ini kalau Sabaton ya. Nah, ada fixed duration. Nah, fixed duration. Kalau fixed duration itu stylenya gimana nih? Stylenya bisa gini ya, bisa kayak gini, bulat dan kayak gini ya. Nah, kita tambahin beberapa 12 menit 1 detik ya. Kita tambahin 12 menit 1 detik. Nah, dia akan muncul di sini. Langsung mulai ya. Kita bisa edit. Nah, kita bisa restart. Oh enggak ya. Begitu kita nyalain dia langsung aktif. Oke, countdownnya kita hapus. Nah, untuk menghapus fitur yang udah ditambahin, langsung saja klik yang setting ini bisa. Bukan ya, kita klik kanan, delete. Oh nggak bisa. Jadi kalau dia di lock dia nggak bisa di delete ya guys. Harus di unlock dulu. Klik kanan, delete ya. Delete ya kalau kata orang Indonesia. Nah, yang perlu ditambahin apa kalau untuk live stream? Sebenarnya ini udah cukup ya. Ini udah cukup untuk mulai live stream. Tampilan seperti ini udah cukup. Jadi nanti tampilannya akan kayak gini di handphone teman-teman. Di handphone penonton. Nah, gimana cara nambahin keranjang kuning ya? Nambahin keranjang kuning, kita perlu buka TikTok streamer ya. TikTok, kita Google aja streamer ya. Streamer TikTok Shop streamer desktop. Teman-teman seller atau bukan ya, kita perlu buka ini ya. Nah, nanti tampilannya akan kayak gini ya, TikTok streamer desktop, tampilannya akan kayak gini. Kita langsung login aja seperti biasa, gunakan QR code ya, sama kayak tadi, masuk ke TikTok. Nah, terus profil, terus garis 3 kanan atas, kita pencet, terus pencet lagi my QR code, kita scan. Nanti dia akan masuk ke akun TikTok kita, login. Nah, setelah login tampilannya akan seperti ini, sudah masuk ya. Nah, untuk nambahin etalase, oke, jadi ini udah terhubung ya guys ya. Nanti tampilannya akan kayak gini nih. Bentar saya hapus dulu. Nanti tampilannya akan kayak gini awalnya ya. Setelah login, nah kita perlu tambahin produk ya. Nah, jadi udah terhubung ya. Begitu kita login TikTok Studio dengan akun TikTok kita, dan kita login TikTok Shop desktop streamer dengan akun yang sama, itu sudah terhubung. Nah, kita tinggal munculin aja produknya. Nah, munculin produknya, kalau teman-teman live-nya itu berulang, saya sarankan di menu yang sebelah kiri tambahin dulu live produk set ya. Nah, misalnya gini, saya udah buat 2 produk set. Yang pertama LED bulb ya, ini nama saya namain. Ada juga sendal. Nah, LED bulb itu produk-produk lampu ya. Ini sendal
produk-produk sendal. Nah, kita coba tambahin sendiri ya. Jadi cara tambahin produk set. Nah, jadi nanti teman-teman bisa setiap live gitu nggak usah ngatur-ngatur lagi karena udah diatur di produk set ya. Nah, kita namain aja produk set name. Kita namain test. Produk set description ya, test. Produk list. Nah, ini kita langsung add product. Nah, add product ini adalah produk yang udah kita kita add di showcase kita ya di TikTok. Kita add di showcase kita. Ini udah banyak banget yang udah saya add. Nah, misalnya teman-teman mau tambahin produk helm. Nah, tambahin helm yang udah di add di showcase. Jas hujan, jaket. Nah, ini kita misalnya ya berapa itu? Ada beberapa dulu. Ini contoh aja. Nah, kita langsung masukkan. Nah, ini muncul barang. Nah, nanti akan keterangan seperti ini ya. Helmnya masuk. Nah, ada barang in stock. Nah, di sini juga ada produk, sebelah kiri ada nomor, ada harga, dan ada stok, ada komisi ya. Ini ada yang komisinya kelihatan nih barang mana yang ngasih komisi. Nah, ini pada nggak ngasih komisi nih, cuma jaket ini aja yang ngasih komisi ya. Ini contoh aja. Nah, misalnya teman-teman mau jaket ini dipindah etalase nomor 1, kita bisa drag etalase ke atas. Jadi jaket ini di etalase nomor 1, bisa diatur sesuai kebutuhan ya. Oke, kalau udah pas langsung saja di submit, maka akan tercipta live product set test ya. Oke, nah balik lagi ke live console ya. Live console ini tampilan live kita nanti. Kita masukkan tadi produk yang tes. Nah, dia udah muncul di sini 7 produk tes ya. Kita langsung saja add product. Nah, oke, 1/7 produk added couldn't be added. Oke, yang lain nggak bisa ditampilkan ya. Ini udah otomatis karena produknya unavailable ya, stoknya habis ya, produk statusnya unavailable. Jadi dia otomatis akan mensortir ya, bagus sekali. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa langsung saja. Oh, belum ya. Untuk live info di bagian atas ada live info yang teman-teman bisa kasih judul untuk judul live-nya ya. Tadi kan misalnya jaket ya, jaket keren gitu ya, misalnya. Nah, terus ada apa lagi di sini? Ada thumbnail. Thumbnailnya ini bisa bikin sendiri. Nah, ini thumbnailnya bisa bikin sendiri atau nanti auto capture after you go live ya. Dia akan nampilin thumbnail otomatis kalau kita lagi live ya, akan tampilin thumbnailnya sendiri otomatis ya. Jadi biarin aja auto capture atau teman-teman bebas ya mau bikin thumbnail sendiri ya. Ini bisa diganti sesuai teman-teman mau foto sendiri sebelum dimulai udah di upload. Oke, nah langsung aja kita biarin settingannya kayak gini ya. Bagian bawah ada sub only chat ya, subscriber only chat. Jadi cuma yang bisa ngechat itu cuma subscriber kalau dicentang. Nah, sub only live cuma subscriber doang ya. Subscriber doang yang bisa nonton live ya. Ada juga audience control. You limited your profile and audience those 18. Nah, jadi untuk yang penontonnya supaya 18 tahun ke atas ya. Oke, ini kita matiin semua aja, save ya. Nah, kalau udah begini bisa langsung mulai live ya. Langsung di tombol bagian kanan bawah ada go live. Nah, teman-teman bisa langsung klik go live. Go live. Nah, ini kita contoh aja ya. Kalau udah go live nanti akan ada live chatnya di sebelah kanan akan muncul. Ini saya nggak live ya, ini saya kasih contoh aja. Nah, nanti di sebelah kanan akan muncul chatnya. Jadi siapa yang masuk pertanyaan bisa dijawab di situ ya. Nah, ini adalah
langkah-langkah untuk memulai live streaming untuk TikTok seller ataupun affiliate ya. Caranya sama ya. Nanti kalau udah selesai live-nya, ini di tombol go live, kalau mau istirahat bisa juga diklik aja, nanti ada muncul istirahat. Nah, itu cuma dikasih waktu 5 menit untuk istirahat ya. Kalau kita nggak mulai lagi, lanjutkan lagi live-nya, dia akan otomatis mati. Dan untuk end-nya juga ada di tombol yang sama. Nah, jadi kalau untuk selesai dan untuk break istirahat ada di tombol yang sama gitu ya. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.